bersama Hanafiah Sufi Channel News and Edu. Hari ini kami sampaikan bahwa Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Sahrin Harap MA, terima kunjungan silaturahim Ikatan Persaudaraan Purna Bakti IAIN atau UIN Sumatera Utara. Acara berlangsung tanggal 10 Januari 2021 di ruang rapat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan Willem Iskandar, Pasar 5, Medan Estate. Rektor didampingi oleh Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Hasnah Nasution MA, dan Ketua Dr. Haji Harun Al-Rashid. Sementara Ikatan Persaudaraan Purna Bakti dipimpin langsung oleh Ketuanya Dr. Andes Haji Mansurdin bersama pengurus lainnya 13 anggota yang hadir saat itu. Alhamdulillah, dalam pertemuan tersebut, Rektor mempersilahkan Ikatan Purna dari Ayatollahnya itu, penasehat spiritualnya Pak Sukiman. Saya kira begini, kalau bisa dikhususkan Pak Sukiman ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dibutuhkan yang lain masih banyak. Itu besar kita di sini. Besar kita. Saya kira dapat dikomunikasikan ke Bansos. Ini Pak ya. Saya satu minggu lagi kalau diperlukan selain dari penasihat spiritual itu diberitahu Pak Harun, nanti Pak Harun mengirim ustadznya. Nasi ongkosnya siapa? Oh Bansos. Kalau penasihat spiritualnya yang datang, Bapak dan Ibu yang bayar. Tapi kalau yang diusus oleh Bansos, nanti Bansos yang bayar. Tapi jangan dipecat penasihat spiritual dari dia. Nah, jadi saya kira mungkin perlu peninggalan sekali-sekali. Nanti Pak Harun kita datangkan informasi dari beliau ini. Kita kirim, saya sendiri kalau lapang waktu saya akan datang. Terutama yang tanggal berapa tadi? tanggal 17. Datang kami dengan WR2. Insyaallah. Mudah-mudahan lapang waktu. Forum ini diharapkan bisa abadi sampai ke anak cucu. Ya insyaallah. Awal ini kan tidak merasa bahwa Bapak bisa sepihak, kami tidak sepihak. Kita sepihak saja. Pihaknya itu adalah yang pensiun dan calon pensiun. Cuma ini, mana ada di luar itu. Kami ini sudah pasti calon anggota. Jadi dari sudut itu kan anggota lebih hebat daripada calon anggota, ya kan? Nah, jadi kita anggap begitu aja. Kamrut. Awak baru ingat Kamrut. Awak ingat Kamarudin. Kamrut dari Ibu Asma dari baru ingat saya. Tadi beliau ini Kamrut namanya di sini. Mudah-mudahan ini kan ada ayat Quran. Al-Furqan ayat berapa? 46. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita harapkan anak-anak dan keturunan kita semua itu menjadi imam bagi orang-orang yang pertama. Upaya dari kita adalah memberi contoh seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan ini. Mudah-mudahan sudah ada inventaris anggota, karena tadi Pak Mansurdin tidak menyebut berapa anggotanya. Anggota ini penting nih, terutama bagi orang yang mau DPR, dihitung-hitung aja tuh, ya kan? Nah, jadi sekarang ini
kekuatan sosial itu kan tinggal. 23. Berapa orang sudah anggota kita, termasuk keluarganya, itu saya kira penting sekali. Karena salah satu dari tujuan kita itu adalah alumni-alumni kita ini menjadi pemimpin. Nanti kalau ada misalnya alumni kita yang mau jadi DPR, akan kami beritahu kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya di daerahnya masing-masing DPR dipilih itu. Karena kalau dipilih itu kan dia berbuat baik kepada publik. Yang kedua, saya kira himbauan kami kepada orang-orang yang pensiun atau yang akan pensiun supaya nanti langsung mendaftarkan diri jadi anggota. Saya kira itu berdua boleh dicatat ini. Setiap yang mau pensiun kita sarankan langsung untuk menjadi anggota dari Ikatan Persaudaraan Purna Bakti Umi dan Biaya. Saya sudah banyak mendengar kalau sudah pensiun itu salah satu kesukaannya itu mencari teman-teman, terutama teman-teman lama, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, baru teringat ya kan? Tapi itu kan bagus, artinya memang itu homo socius secara psikologi itu memang orang ingin bersama-sama, ingin bersama orang lain, itu adalah manusiawi. Karenanya saya kira itu dapat kita lanjutkan dan komunikasi Pak Arun kalau bisa update kita terhadap informasi persaudaraan ini, update. Jadi nanti Pak Mansurdin siapa kunci informasi di kita supaya berhubungan langsung ke bansos, terutama jika ada hal-hal yang perlu diinformasikan. Kami ingin yang pertama datang, apapun yang Bapak alami, apakah kebahagiaan atau kesedihan, itu filsafatnya. Kami ingin yang pertama datang. Bansos itu kita harapkan itu filsafatnya. Kami ingin yang pertama datang. Dan itu tergantung informasi, Pak. Tergantung informasi, tolong dulu online informasi kita ke bansos. Pengajian, pertemuan, silakan diinformasikan. Apalagi sekarang orang kalau bertemu kan mau selfie aja. Nah, selfie-selfie-nya itu dikirim aja. Supaya kami lihat bagaimana orang pensiun berselfie, ya kan? Pak Mansurdin tadi minta supaya pensiun ini dinasihati, jadi terbalik. Kami minta segala dinasihati. Dinasihati oleh rektor, ya kan? Dan wakil rektor dan pimpinan-pimpinan. Kalau di luar kebenaran ada yang kurang pada tempatnya. Kalau dinasihati ini benar-benar. Sekarang apa kita? Informasi kita kan pendek sekali. Bapak boleh selalu berlangsung ke bansos. Itu jangan gitu lah. Makanya tadi luar mendengarkannya gitu. Nggak apa-apa ya Pak. Pensiun kan nggak bisa ditangkap polisi gara-gara begitu. Agak-agak segan tadi Pak Mansurdin mengatakan kami belum ada tempat. Kita buat ada tempat. Ya, mungkin untuk sementara digabung dengan bansos. Bansos. Iya, gabung dengan kasih komputer, nggak apa-apa. Ya kan? Numpang aja Pak. Kalian ulang. Numpang aja kalau ada perlu. Yang penting ada perlu surat, ada yang mengerti. Jadi ada kantornya Pak Kamrod ya? Kita akan siapkan nanti satu ruangan khusus buat Iya. kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bahan nanti bisa dimodify jadi. Oh iya. Alhamdulillah. Kemudian lowongan kerja untuk anak dan cucu diinformasikan ya. PR2 kita adalah orang yang baik hati. Bila memungkinkan sesuai peraturan, kali dia bilang sesuai peraturan.
Itu sahutan saya. Sekarang saya menyampaikan beberapa hal. Pertama gini, sebenarnya Bapak dan Ibu, mari kita berbahagia. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ya, itu pensiun masih hidup itu hebat itu. Udah umur lebih. Karena yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah hidup kita sendiri. Jadi awak dulu pernah diserang apa? Asam lambung. Keras sekali. Keras. Jadi asam lambung ini kan salah satu pembawaannya itu kita anggap kita mau mati. Dan serangan paling parah itu waktu mau tidur. Nggak bisa tidur. Dan sering merasa aku masih bisa bangun besok ini. Tertidur kita tiba-tiba bangun. Begitu terbangun bahagia kali kita, ya Allah, aku masih hidup. Di situ kita rasakan betapa berartinya hidup itu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu berbahagia karena masih hidup. Itu Udah masih sehat. ya, Pak, itu masih hidup. Ada kawan saya, dia sekolah kebahagiaan. Kuliah dia, S2 Magister. Sekolah dia namanya Sekolah Kebahagiaan. Kalau ada yang kurang-kurang bahagia, bolehlah sekolah di situ. Cuman gini, ujian di sekolah itu supaya dapat gelar agak aneh. Ujiannya itu dimakamkan satu hari. Nah, itu ujiannya, teman-teman. Digali kubur, ada yang lahatnya. Orang-orang yang mau ujian mau tamat ini masuk ke kubur ditutup. Siapa yang tahan jadi magister kebahagiaannya. Siapa yang nggak tahan ya udah lewat ini. Nah, tadi kawan saya ini bukan ecek-ecek, betul-betul nih kasih apa? Papan timbun pakai tanah. Nah, tapi secara kesehatan masih bisa dia hidup karena ada saluran sebesar ini. Masukkan ke bawah. Betulnya masih bisa secara ilmu biologi kehidupan. Tapi biasanya yang membuat mati itu bukan karena nggak bisa hidup, tapi karena takut. Nah, sama dengan COVID ini, lebih banyak orang berbahaya karena takut, bukan karena kena COVID. Karena takut lalu melakukan hal-hal aneh, akhirnya dia mati atau terkena. Jadi kawan ini masuk, udah masuk setengah jam stres dia, meronta dia situ, meronta. Tapi sudah disebut kalau nggak tahan tarik aja itu apa itu saluran itu pasti digali, ya kan? Terus rupanya waktu dia stres itu sadar lagi dia. Ingat dia, misalnya hidup saya ini, itu. Akhirnya dia berjuang sampai jam 4 sore. Dari jam 9 pagi. Ditanam dia jam 9 pagi. Digali jam 4 sore. Masih hidup dia. Tapi begitu diangkat, pingsan dia. Pingsan dia, ditunggu, dikipas-kipas lah, kira. Akhirnya dia sadar. Dapat gelar lah ya. Gelar magister kebahagiaan. Dalam tingkat kebahagiaan dia dapat gelar MA dia. Ya kan? Maka saya bilang ini sekolah luar biasa. Tapi apa yang dia katakan begitu dia keluar, ambil semua foto saya bersama pejabat. Diambil, bakar semua. Sudah itu mana ijazah saya semua?
diambil ijazah, bakar semua. Udah dikerjakan itu keluarganya nanya, kok gitu Pak? Baru aku tahu, yang paling berharga itu adalah hidup ini. Jadi bukan ijazah, bukan popularitas, bukan harta, tetapi yang paling membahagiakan itu adalah kehidupan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, saya kira ini kita coba ini kita nikmati ya. Jangan cerita sedih-sedih, jangan kayak pulang kampung ke kampung kami di Padang Bola. Padang Bola itu kalau kita ke sana cuma 3 hari ya, nah hari keempat sudah cerita kesulitan dia. Ayolah minta ini minta itu kan, awak susah. Ini, kalau sudah pensiun cerita yang enak-enak aja. Cerita enak aja. Jangan cerita sulit-sulit. Iya enggak? Ya enggak? Bahagia-bahagia. Kenapa? Kenapa? Gini. Yang cerita yang sulit-sulit sudah lewat. Sudah lewat masanya. Yaitu waktu orang berjuang kemerdekaan. Kalau itu mau sulit kali Pak. Tanah tidak merdeka, kita diinjak-injak, harta tidak ada, apapun tidak ada. Ini rumah masih ada. Kan masing-masing ada rumah. Soal jelek cantiknya ya lain lah urusannya itu ya kan. Pokoknya ada. Dulu para pejuang itu nggak punya. Kadang-kadang macam Bang Amron ini saya rasa banyak tanahnya ini. Bukan satu tempat ada, 2 tempat. Kalau sulit kali, jual satu. Ya kan? Kereta ada 2, Honda. Masih 2. Kalau sulit kali jual satu. Kenapa Bang? Tadi apa? Ini bukan teori ya. Artinya ini bisa dilaksanakan. Yang enak-enak aja lah. Yang susah-susah itu udah lewat masanya itu. Apalagi yang paling banyak 30 tahun lagi ya. Kalau sekarang 70 tahun kan 30 tahun lagi ya. Kalau 100. Kalau awak sekarang 65 65 plus 1 gitu. Siap lah. Tapi waktu hidup ini saya kira kita berusaha untuk memikirkan yang baik-baik aja, yang enak-enak. Doa kami dari UIN, Bapak dan Ibu bahagia. Itu. Soal kepemilikan lain lah itu. Kadang-kadang orang banyak hartanya nggak bahagia dia. Jadi ada orang seadanya bahagia dia. Jadi apapun yang kita hadapi kita bahagia. Harapan kami begitu. Kunjungan ke Purna Bakti saya kira disampaikan oleh Bapak Tua. Dulu memang jumlahnya sedikit, sekarang banyak. Kita ambil substansinya aja, ketemu aja, ya kan? Ketemu dengan Purna Bakti. Saya kira kita rancang aja ada pertemuan dengan Purna Bakti. Rasul mengatakan, seringlah ingat mati sebab kalau kau sering ingat mati, kau lebih bijak. Dan ada lagi di hadis lain, sering ingat mati, kau akan lebih bijak, kemudian matimu lebih enak. Itu kata Rasul. Maka di Jawa itu ada tradisi tidur di kuburan, di atas kubur. Ada orang tidur dia di kuburan itu bermalam-malam. Tapi kalau di sini orang takut kali kalau ke kuburan. Awak dulu pernah mau demonstrasi, rapatnya di atas kuburan, ya kan? Tiba-tiba besoknya Pak Nah jadi tahu, kalian rapat di atas kuburan katanya. Penting awak. Jadi gini, ketemu dengan Purna Bakti ini membahagiakan, membuat kita lebih sadar bahwa semua ini akan berakhir. Itu. Oleh karenanya Purna Bakti atau pensiunan itu salah satu guru yang sangat bijak. Kalau kita ketemu dengan orang pensiun,
kita sadar bahwa jabatan ini tidak lama, tugas ini tidak lama, ujungnya juga akan ke situ. Oleh karenanya yang terpenting adalah kita berbuat baik menurut situasi dan kehidupan kita. Atas dasar itu kami ucapkan terima kasih atas semua niat baik dan kasih sayang dari Bapak dan Ibu kepada kami dan kepada UIN Sumatera Utara. Awak nggak tahu kalau apa rektor dulu dikunjungi oleh Purnawirawan, tapi perasaan saya baru saya dikunjungi Purnawirawan. R2 mengatakan, oh itu sayangnya sama rektor itu dulu nggak ada. Nah, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih, kami berdoa Bapak dan Ibu selalu sehat, anak-anak dapat pekerjaan yang baik, cucu-cucu juga begitu, yang kurang sehat makin sehat. Kalau ada asam urat supaya cepat dicari oleh Allah SWT. Asam urat. Sakit jantung jangan dipikirkan kali, karena hadis Nabi yang paling enak di dunia ini mati dengan cepat. Memang begitu, hadis Nabi itu. Yang paling enak di dunia ini mati dengan cepat. Karenanya apapun yang terjadi pada diri kita, kita ambil positifnya aja. Bahwa ada rancangan Tuhan untuk hidup kita yang lebih baik. Kami di sini baik-baik aja. Kawan saya yang muda-muda semua. Ini muda kali ini. R2 ini muda. Nah, masih muda. Jadi orang ini bekerja dinamis sekali. Ingin kita ini sekarang cepat. Tinggal kita bagaimana untuk mengontrolnya supaya percepatan itu selalu dalam rangka mendekatkan diri kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dan sekalian. Tolong dinasihati hal yang perlu kami dengar dan kami perhatikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum